Yuk kembali lagi di channel Vocalzer Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Dewa Bencana ya guys ya. Waduh, udah cukup lama ini ya guys ya. Oke lah, bagi kawan-kawan yang udah lupa dengan alur ceritanya, langsung aja cek di deskripsi di bawah. Di bawah itu part-part sebelumnya itu udah lengkap baret. Dan di bawah juga ada link untuk traktirin kopi bagi kawan-kawan yang ada kemudahan. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, para pasukan Black Knight menyerang Holy Domain Ligan di Hawaii. Jumlah mereka yang masif sempat merepotkan Hayley yang harus mengerahkan form terbaiknya. Tapi begitu Ligan datang membantu, satu persatu pasukan Black Knight tewas terkena panah Ophiuchusnya. Setelah mengetahui kalau Snake Master yang membantai sebagian pasukan yang bernama Ligan, Komandan Black Knight minta maaf udah meremehkan Ligan sebelumnya. Mereka datang kemari atas perintah pelopor agung bala tentara peradaban misterius Baron Helmet untuk memusnahkan umat manusia yang mengikuti para Holy God penipu seperti Ligan menurutnya. Tanpa ragu, si komandan pun memberikan aba-aba pada pasukannya untuk menyerang Ligan secara serentak. Ligan yang melihat mereka di pinggiran pantai pun bilang dengan lantang, "Untuk seukuran disaster, cara bicara kalian ini terlalu fantastis. Sepertinya aku benar-benar diremehkan ya. Memusnahkan, menghancurkan katamu. Kau ini lagi ngelawak atau apa? Ha? Biar ku tunjukkan tempat yang udah seharusnya menjadi kodrat kalian." Saat pasukan Black Knight udah mendekati Ligan, dia pun memanggil pedang utamanya dari workshop. Tiba-tiba pedang itu melesat secepat kilat dan menembus para pasukan tengkorak dengan begitu dahsyatnya. Salah satu eksekutif pasukan yang kesal ngelihat itu pun bilang, "Dasar bajingan, akan kutusuk jantungmu," kata eksekutif yang terus menerjang sambil menusuk tombaknya ke arah dada dari Ligan. Tapi mata si kawan itu langsung terbuka dengan lebarnya karena dia nggak menyangka Ligan berhasil menangkap tombaknya begitu mudah. Ligan yang memeluk tombak itu mengerahkan kekuatannya sampai urat di tubuhnya bangkit. Ligan bilang, "Apa kau belum makan siang? Kenapa aku nggak bisa merasakan kekuatan dahsyat dari tombakmu ini ya? Katamu dahsyat," kata Ligan sambil membanting senjata itu dengan dahsyat hingga si eksekutif pun langsung terbental dari kudanya dan terbanting ke tanah dengan begitu dahsyat. Para pasukan yang nggak mau ngelihat si eksekutif kalah datang menyerang Ligan dari belakang secara serentak. Tapi tentu aja serangan mereka terlalu gampang bagi Ligan. Dengan kecepatan dewanya, dia pun menghindari semuanya. Sambil terus menghindar, Ligan pun bilang ke mereka, "Kalian ini terlalu lambat bro, dasar tulang-tulang kropos," kata Ligan yang menahan semua senjata pasukan dengan satu tangannya dan menggenggam busur panah Sagittarius. Mereka semua kaget dengan aksi Ligan ini dan tambah kaget lagi karena senjata mereka ketahan satu sama lainnya. Di celah kesempatan itulah Ligan ngeluarin palu legendarisnya. Tanpa ampun, Ligan menghantamkan satu persatu pasukan tengkorak ke wajahnya dengan palu tersebut sehingga si kawan itu terhempas jauh ke belakang dengan tengkorak wajahnya yang hancur berantakan. Ligan pun bilang, "Apa gunanya kalian pakai senjata saat kalian nggak becus mengenai target kalian dan hanya berakhir merusak senjatanya," kata Ligan sambil maju menerjang setelah membesarkan palunya dengan ukuran yang cukup masif. Tanpa ampun, Ligan pun mengayunkan palu tersebut berkali-kali lagi dan lagi sampai hampir semua pasukan tulang mereka hancur berantakan berserakan di pantai. Ngelihat itu, si eksekutif benar-benar kaget dan dia bilang, "Bagaimana ini mungkin? Dalam sekejap semua rekan kita." Belum habis kawan itu bicara, tiba-tiba dia dan beberapa rekannya terkena ledakan api ganas dari salamander yang dibawa oleh Jiwo. Kebetulan Jiwo udah datang menyusul sambil membawa semua avatar Ophiuchus. Ligan senang para avatarnya akan membantu ngalahin para kroco-kroco ini, dan dia pun langsung bilang ke komandan Black Knight itu, "Nah, mari kita bertarung sebagai sesama pemimpin. Oke, berhenti bersikap tegar dan mulailah seranganmu," kata Ligan yang udah menggenggam pedang ultimate-nya. Si komandan pun kesal dan ngejawab, "Ophiuchus, dasar makhluk tengik, akan kubunuh kau dengan satu serangan," kata si komandan yang maju menerjang dengan kudanya. Si komandan yang membuka serangan dengan tebasan pedang auranya yang cukup kuat. Aura yang berisikan energi kematian itu melesat dengan kecepatan tinggi di atas pasir ke arah Ligan berada. Tapi cukup dengan satu gerakan sederhana, aura pedang si komandan ini dibelah dengan gampang oleh Ligan. Dan kali ini si komandan yang udah berhasil mendekat, dengan momentum charge kudanya dia menghantamkan pedang auranya secara full power kepada Ligan. Tapi lagi-lagi Ligan berhasil menahan serangan berat pedang itu dengan pedangnya sendiri yang membuat mata si komandan terbuka dengan lebarnya.
Kau berhasil menahannya, kata si komandan yang terkaget-kaget. Ligan pun ngejawab, oh ternyata kau cukup kuat juga ya, kata Ligan sambil melayangkan tendangan tinggi dengan dahsyat sehingga kudanya si komandan itu langsung terluka parah dan muntah darah. Ngelihat itu si komandan pun kesal dan bilang, sial kau menggunakan trik kotor semacam ini. Baru kelar si komandan itu bicara, tanpa ampun Ligan pun langsung menebas pedangnya dengan sangat kuat sehingga si kuda pun tewas terbelah dan memaksa komandan melompat tinggi ke udara untuk menghindar. Si komandan mengakui kehebatan dari Ligan sang Ophiuchus, tapi kali ini dia udah nge-charge aura kematian yang pekat dan menyambar-nyambar di dalam pedangnya. Sambil bersiap untuk menyerang, si komandan bilang, coba tahan serangan ini Ophiuchus, akan ku bantai kamu beserta dengan seluruh bawahanmu dalam sekejap, kata si komandan yang kemudian melesat secepat kilat ke bawah. Tapi Ligan gak mau menunggu serangan komandan datang kepadanya. Makanya dia udah dalam posisi stand melempar yang ngebuat si komandan tersentak kaget. Tanpa ampun Ligan melemparkan pedang legendarisnya itu sekuat tenaga sehingga dalam sekejap udah berada di depan mata komandan yang terbuka dengan lebarnya. Susah payah komandan menghindari serangan itu, makanya serangannya sendiri justru jatuh ke arah bawahannya dan langsung membantai habis mereka semua. Si komandan yang tanduknya patah terkena lemparan pedang Ligan bilang dalam hati, sial aku malah menghancurkan area yang salah gegara senjata yang dia lemparkan barusan. Tiba-tiba komandan ini tersentak kaget karena kakinya sekarang udah diikat oleh cambuk Hele yang dibantu oleh dua bawahannya. Hele dan kawan-kawan menarik cambuk tersebut sehingga komandan pun semakin dekat ke atas tanah. Komandan yang gak terima, dia ditarik bersiap untuk menyerang mereka dengan pedang auranya lagi. Cari mati kalian ya, kata si komandan tersebut. Tapi Hele malah bilang, kena kau. Ucapan itu lagi-lagi membuat komandan tersentak kaget. Siapa sangka Ligan udah berada di belakangnya dan melancarkan tusukan dahsyat yang menembus tubuh si komandan hingga dia menjerit histeris dan tubuhnya bergetar dengan hebat. Ngeliat itu Ligan pun bilang, waduh teriakanmu merdu sekali ya. Aku yakin kau tadi butuh nyali besar untuk bisa bicara tanpa bergetar bukan? Kata Ligan yang kemudian membanting pedangnya ke bawah hingga komandan itu pun jatuh dengan keras ke tanah. Dengan begitu seluruh pasukan Phantom Knight berhasil ditumpas. Si komandan yang masih hidup gak menyangka pasukannya bisa dikalahkan dengan cukup mudah seperti ini. Tapi Ligan malah bilang, apa yang kau bicarakan ha? Bukankah kau yang udah membunuh semua bawahanmu sendiri? Aku yakin total pembunuhanmu sama dengan totalku. Saatnya untuk ganti nama pasukan Knightmu. Gimana dengan Friendly Fire Knight? Cocok bukan? Komandan yang kesal dipermalukan separah ini tiba-tiba dia melirik ke belakang Ligan untuk membuka pintu dimensi. Ligan agak kaget ngelihat sesuatu di belakang dan tiba-tiba si komandan menangkap Ligan dan membawanya ke arah pintu dimensi tersebut sambil bilang, Ophiuchus, aku akan membawamu ke alam baka bersamaku. Ayo kita pergi ke dasar neraka bersama-sama Ophiuchus, kata si komandan yang membuat rekan Ligan panik bukan main. Begitu komandan ini berhasil melewati pintu dimensi tersebut, dia pun bilang, kalau kau jatuh dari lapisan stratosfer, orang seperti kau pun pasti akan habis. Tapi sekalipun kau bertahan hidup, kehidupan yang membawa keputusasaan lebih besar akan menantimu. Tapi Ligan berhasil dengan mudah lepas dari cengkraman komandan itu dan dia membalikan tubuh komandan sehingga kini Ligan yang berada di atasnya. Mereka berdua jatuh bebas menuju bumi dan menembus lapisan atmosfer dengan tubuh komandan yang mulai terbakar akibat gesekan panas atmosfer tersebut. Selagi jatuh bebas tersebut, Ligan pun penasaran dan bilang, sekarang kita ada di negara mana ya? Oke, kita kembali ke Washington DC, markas sekte dari Leo. Terlihat Saint Leo mampu seorang diri menahan semburan api raksasa yang begitu dahsyat dan panas dari Crimson Eye. Namun tentu aja tangan Saint Leo terbakar parah terkena semburan api tersebut yang membuat Yoha kaget bukan main. Steve sok-sokan berlagak cool di hadapan Yoha dan bawahannya, tapi dia langsung terduduk lemas dan membuat Yoha sangat panik. Yoha pun nanya, Castellan, apa anda baik-baik aja? Steven ngejawab, iya entah gimana aku masih bisa bertahan. Aku beruntung bisa menghentikannya. Sepertinya mulai sekarang aku harus makan seperti ayam, kata Steven sambil bercanda yang bikin Yoha cuma bisa geleng-geleng kepala. Namun tiba-tiba Crimson Eye mulai bergerak ke tempat lain sehingga Steve ngerasa harus segera menghentikannya. Di saat Steve sebenarnya udah nggak berdaya lagi, para bawahannya yang terkesima dengan aksi heroiknya ini mendatangi Steve untuk ikut membantu. Spontan Steve meneteskan air mata terharu pada mereka yang berjiwa seperti Leo. Penuh semangat membara saat melihat Crimson Eye. Tapi beberapa dari mereka malah bilang, dulu Anda pernah mengalahkan Crimson Eye. Jika kali ini kami membantu, Anda pasti bisa membunuhnya lagi.
lagi bukan? Seketika wajah terharu dari Steve berubah total menjadi kekagetan yang luar biasa mendengarkan ucapan tersebut. Bisa-bisanya para bawahannya menyuruhnya yang udah nggak berdaya membunuh Crimson Eye ini, seolah menjadikannya sebagai korban tameng. Lagian dulu juga bukan dia yang mengalahkan Crimson Eye tersebut. Untungnya Yoha mengambil alih situasi tersebut dan dia bilang ke bawahannya kalau Crimson Eye terlalu kuat untuk mereka kalahkan. Fokus mereka saat ini harusnya untuk membantu warga sipil yang belum dievakuasi. Mendengarkan itu mereka pun segera melakukan perintah dari Yoha. Steve berterima kasih atas bantuan Yoha ini, tapi Yoha malah bilang, ya Anda kan udah menahan serangan terakhirnya tadi. Selain itu misiku untuk pindah sekte juga belum selesai. Jadi aku harus mengalahkanmu bukan? Makanya tetaplah hidup sampai saat itu tiba, kata Yoha yang bikin Steve tambah murung lagi. Bahkan wakilnya sendiri gak berempati sedikit pun kepadanya. Yoha pun bilang lagi, jadi kita harus apa sekarang? Anda mau menunjukkan pada kami skill yang digunakan untuk memenggal kepala Crimson Eye dulu. Steve menjawab, kau sendiri udah tahu kebenarannya bukan? Kenapa masih nanya sih? Bukan aku yang membunuh Crimson Eye sebelumnya, tapi Ligan, kata Steve yang membuat Yoha tersentak kaget. Barulah kemudian Yoha teringat ucapan paman Ligan yang pernah bilang mungkin mereka berupaya membunuhku karena aku berhasil membunuh Crimson Eye seorang diri. Kata Yoha yang baru yakin kalau ucapan paman Ligan waktu itu adalah fakta yang sebenarnya. Steve pun langsung maju ke depan Yoha dan dia bilang, sayang sekali Ligan gak ada di sini sekarang, tapi seseorang harus tetap menghentikan monster itu. Kali ini cuma aku aja yang bisa melakukannya. Aku akan menggunakan Holy God Descension, kata Steve yang bikin Yoha berkeringat dingin karena dia tahu memanggil Holy God membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Mau sebesar apapun Steve nggak peduli. Mau sekte Leo kehilangan segalanya yang telah dikumpulkan selama ini, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan jika gagal melindungi kota Washington DC beserta orang-orang yang di dalamnya. Leo mulai melangkah ke depan dan bilang, aku udah menguatkan tekad. Inilah kesempatan bagiku untuk menebus sikap menyedihkanku 20 tahun yang lalu. Seketika Steve mengerahkan aura pekat yang seperti halilintar. Dalam hatinya dia bilang, kali ini aku gak akan kabur lagi seperti dulu. Teriak Steve yang diikuti gelegar dari halilintar yang membuat Crimson Eye benar-benar kaget. Notif pun muncul di hadapan Steve yang bilang seluruh sumber daya termasuk experience point sekte akan dikonsumsi untuk memanggil Holy God. Lalu Steve meminta pada Yoha agar melindunginya selagi proses pemanggilan Holy God berlangsung. Dan benar aja Crimson Eye langsung menerjang ke arah lonjakan energi tersebut. Yoha dan Steve sama-sama mengerahkan upaya terbaik mereka demi melawan Crimson Eye yang sebenarnya terlalu kuat bagi mereka saat ini. Di saat Crimson Eye nyaris beradu dengan Yoha, itulah tiba-tiba Ligan dan Komandan jatuh dengan dahsyat tepat di atas Crimson Eye. Selagi si Komandan menjerit histeris panik luar biasa karena tubuhnya akan menghantam duluan, Ligan pun bilang, akhirnya kelihatan juga tanahnya, kata Ligan yang kemudian mendarat dengan sangat keras di tubuh Crimson Eye dan berselancar di atasnya hingga membuat si monster itu ikutan menjerit histeris. Ngelihat itu Steve pun kesal dan bilang, apaan tuh? Tapi matanya langsung panik terbuka lebar ketika tubuh komandan yang dinaiki Ligan menghantam Steve dengan begitu keras hingga dia terseret jauh dan langsung pingsan seketika. Saking cepatnya kejatuhan Ligan ini barulah Yoha sadar kalau itu adalah pamannya setelah dia melirik ke belakang. Yoha bilang, serius paman Ligan datang kemari? Kata Yoha yang terkaget-kaget. Ligan menjawab, hah Yoha, sedang apa kau di sini? Bentar, si botak otot ini juga. Hei, kukira mau membawaku kemana? Taunya malah ke Washington DC, kata Ligan pada si komandan tengkorak itu. Komandan malah tertawa cekikikan dan bilang, tamat kau Piocus, membunuhku pun akan sia-sia karena monster itu Crimson Eye adalah lawan yang bahkan gak bisa kau kalahkan. Nikmatilah ketidakberdayaan dan keputusan yang mengantarkanmu menuju kematian, Ligan. Ligan menjawab, hah? Crimson Eye? Yo, masih ingat aku bukan? Kata Ligan menatap si monster dengan tajam penuh intimidasi. Sedikit cerita, Crimson Eye yang merupakan penguasa Devil Tower yang muncul 20 tahun yang lalu adalah disaster terburuk yang mati-matian dikalahkan Ligan dalam pertarungan hidup dan matinya. Raungannya benar-benar ganas dan dahsyat hingga membuat 12 Saint kehilangan kemauan bertarung mereka dan hilang mental intinya. Tapi entah kenapa Ligan yang sekarang merasa Crimson Eye sedikit berbeda dari 20 tahun yang lalu. Sambil menghindari pijakan Crimson Eye, Ligan pun bilang, Hey, ini sapaan yang buruk. Kita kan udah lama gak jumpa, cobalah lebih niat.
Ternyata Ligan menghindari sambil menaiki gedung tinggi vertikal yang ada di sekitar. Setibanya di lantai yang cukup tinggi, Crimson Eye pun mengayunkan legannya untuk menghantamkan Ligan. Tapi tentu aja serangannya masih gampang Ligan hindari. Setelah menghindar dan melompat ke gedung yang lain, Ligan pun bilang dalam hatinya, kok ada yang janggal ya? Mau dilihat dari manapun wajahnya masih sama seperti bajingan yang saat itu. Tapi kok si bajingan yang ganas dan kejam itu jadi tolol gini? Kata Ligan yang ngelihat Crimson Eye seperti monster yang linglung. Ligan pun mengaktifkan sense ke-13-nya dan barulah dia terkejut ngelihat isi dalam tubuh Crimson Eye yang ternyata cuma kepalanya aja yang asli. Sedangkan sisanya ada jejak kecil energi peradaban misterius serta energi Libra dalam jumlah yang besar. Di saat yang sama di Holy Domain-nya si Libra, ada bawahannya yang khawatir dan ngelapor pada Giselle Lauren kalau Crimson Eye dibangkitkan secara terburu-buru dan itu bisa aja membahayakan wilayah Amerika. Tapi Giselle nggak peduli sedikit pun. Selagi wilayah Leo udah dibuat menjadi gurun, keuntungannya udah pasti sekte Libra dapatkan dari sumber daya yang berharga. Kalaupun Crimson Eye cuma boneka yang dibuat terburu-buru, paling nggak keberadaannya bisa membuat Ligan kesulitan. Kalau bisa bagian tubuhnya ada yang hancur. Itulah anggapan Giselle. Namun dalam hatinya dia bilang sebenarnya omongan bawahanku nggak salah. Crimson Eye yang sekarang memang nggak sempurna. Blood Mist. Andai monster kodok itu bisa kembali hidup-hidup, kami pasti bisa membangkitkan inang dari Red Eye dan Black Dragon seutuhnya dengan sumber daya yang dikumpulkannya. Sayangnya aku nggak menyangka si kodok bodoh itu menggunakan sumber daya yang ada gegara kerakusannya dan mati sia-sia, dasar tolol. Tiba-tiba bawahan misterius Libra memberikan laporan lain tentang situasi terkini. Dia bilang kalau Hugo Otters terkonfirmasi pergi ke Korea, sehingga diperkirakan nggak lama lagi dia akan berhadapan dengan Ivan Kruger. Sedangkan informasi terkait peradaban misterius dilaporkan kalau Baron Helmet akan turun tangan secara langsung. BTW Baron Helmet ini adalah pemimpin utama dari pasukan Phantom Knight yang menyerang ke Ligan dan kawan-kawan di Hawaii sebelumnya. Giselle paham kenapa Baron ikut bertindak. Secara bawahannya pasukan Phantom Knight udah terbasmi dalam sekejap. Tapi dia penasaran apa yang terjadi pada Kali, salah satu anaknya itu. Begitu Giselle tahu kalau Kali belum menanggapi panggilannya, dia cuma bisa kecewa menghela napas panjang. Lalu Giselle pun bilang ke semua bawahannya, aku udah nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku akan bergabung dalam perang. Perintahkan semua pasukan untuk bersiaga. Target kita adalah Korea, tepatnya Devil Tower, kata Giselle dengan tatapan tajam dan penuh aura pekat yang mengelilingi tubuhnya. Sekarang kita pindah ke Seoul, Korea. Ngelihat Hugo udah menyusul Divine Cadre-nya, Ivan yang duduk di tumpukan monster pun bilang, halo Saint jadi-jadian, gimana kabarmu? Untuk apa kau jauh-jauh datang ke Korea, Taurus? Kenapa kau macam-macam dengan bawahanku? Jawab Hugo yang kesal ngelihat bawahannya dibikin babak belur. Ivan pun bilang, Devil Tower, Crimson Eye baru aja muncul di Amerika, bukan? Untuk berjaga-jaga, makanya aku kemari melakukan penyelidikan. Tapi bawahanmu malah berusaha menghentikanku. Mereka mengejek seorang Saint sepertiku. Jadi kuputuskan untuk memberikan mereka pelajaran. Ucapan itu terasa nggak masuk akal bagi Hugo, yang membuat dia makin kesal lagi. Karena memang Crimson Eye muncul di Amerika, kenapa malah datang ke Korea? Oh ya, kenapa kau bertingkah sok kuat di sini? Apa itu untuk menutupi ketakutanmu saat udah di hadapan gerbang ya? Persis seperti 20 tahun yang lalu. Mendengarkan provokasi itu, Ivan pun langsung naik pitam dan ngejawab, oh si bajingan jadi-jadian ini, sepertinya kau sedang dalam efek halus sementang udah mendapatkan kembali kekuatanmu. Biarpun begitu, tanpa Royal Relic kau itu cuma Saint jadi-jadian. Kau belum lupa bukan siapa yang menghancurkan Royal Relicmu itu? Kata Ivan yang mencoba mengingatkan Hugo kalau dulunya dialah yang menghancurkan Royal Relic panah Sagittariusnya. Sambil mengaktifkan aura Taurusnya, Ivan bilang lagi dengan lantang, sepertinya kau harus kuhancurkan kali ini, kata Ivan sambil mengaktifkan Taurus Skill Battle Ram. Seketika aura Taurus raksasa memberikan kekuatan dahsyat pada Ivan untuk melesat secepat kilat ke arah Hugo. Bawahan Hugo yang ngelihat terjangan itu sampai panik luar biasa dan mengingatkan Castellannya agar berhati-hati. Begitu Ivan nyaris mendekati Hugo, dia pun bilang, kenapa? Hei Saint jadi-jadian, apa tubuhmu jadi kaku karena takut ya? Namun siapa sangka Hugo mengepalkan tangannya dan meninju Ivan dengan begitu dahsyat dan cukup keras, sampai-sampai aura Taurusnya hancur berantakan serta membuat bawahan Hugo tersentak kaget. Ivan pun terbental sangat jauh dan membentur dinding gedung tinggi berkali-kali sampai hancur semuanya. Saat benturan selesai, Ivan terduduk di puing-puing gedung tersebut dengan tubuh bergetar dan dia bilang,
Mustahil seranganku yang bahkan nggak bisa dilawan langsung oleh si Leo bajingan itu kenapa bisa kalah telak melawan Hugo sialan itu. Mendengarkan itu Hugo pun ngejawab, "Taurus, kau udah salah paham. Siapa bilang aku nggak punya Royal Relic?" Tiba-tiba dari langit jatuhlah Royal Relic Sagittarius yang selama ini udah hancur tepat di hadapan Hugo. Dia pun langsung menggenggam senjata andalannya itu dan bilang dengan lantang, "Kenapa diam aja? Hah? Kemana perginya semangat kemenanganmu barusan? Tubuhmu jadi kaku karena takut ya, banteng bodoh," kata Hugo yang udah berhasil memakai kembali Sagittarius Royal Relicnya yang bernama Trail of Radiant Luminosity rank SS. Seketika ngelihat itu wajah dan mulut Ivan terbuka dengan lebarnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yo, kita cukupin ceritanya sampai di sini ya guys ya. Akankah Hugo berhasil mengalahkan Taurus dan gimanakah Ligan membantai Crimson Eye yang palsu dan juga para pasukan dari peradaban kuno? Saksikan terus alur cerita Dewa Bencana hanya di channel Fokuser Anime dan Stabit.